ancaman. Kita sudah sepakat suara kita bulat untuk ULPH. Saya yakin suara dari Katala Hamulingu akan menjadi penentu untuk paket ULPH menjadi bupati dan wakil bupati nanti di tanggal 27 November. Kami sudah berkeliling tanpa lelah. 2 hari yang lalu kami baru dari Mau. Ada 4 titik di Mau. Kita keliling dari desa ke desa. Bahkan pertemuan kita lakukan sampai tengah malam, sampai jam 2. Secara manusia, apakah kita capek? Kita capek. Tetapi begitu ketemu dengan masyarakat dan masyarakat menitipkan pesan dan harapan, rasa capek itu hilang. Karena kami tahu tanggung jawab ini besar. Tanggung jawab ini luar biasa berat. Oleh karena itu kami juga tidak ingin menyanyiakan kepercayaan dan suara yang sudah diberikan. Kalau 2020 mungkin ada sedikit keluarga dari Katala Hamulingu yang bilang percuma kita pilih pakai kobul, hilang kita punya suara, tidak jadi bupati dan wakil bupati pada satu ULPIHW. Hari ini jangan ragu lagi. Saya pastikan setiap suara yang kita sumbang, yang kita berikan buat paket ULPIH itu berarti. Bukan cuma sekedar berarti bagi kami, tapi berarti juga untuk mendongkrak dan memastikan paket ULPIH pasti menang di tanggal 27 November. Dapil 5 ini suara banyak. Ada ketua Lewaraya di tempat ini yang tiap hari juga bekerja dan jalan. Ada yang bilang ULPIH tidak akan menang di Lewaraya karena tidak ada perwakilan dari Lewaraya. Betul. Saya Pak ULP tidak lahir dan tidak dibesarkan di wilayah Dapil 5. Tetapi kesetiaan dan ketulusan kami untuk membangun wilayah Dapil 5 jangan pernah diragukan. Karena itu tes kami, kasih kami kesempatan satu kali supaya kami buktikan bahwa kepemimpinan yang nanti akan dilakukan oleh ULPIH betul-betul kepemimpinan yang pro terhadap rakyat. Kami tidak akan pakai kekuasaan untuk intimidasi. Setiap ASN yang kami tempatkan, kami berharap menjadi ASN yang menjadi pelayan dan pengabdi. Sehingga apa? Masyarakat bisa merasakan yang namanya pemerintahan yang membangun. Bukan cuma pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan sendiri, tapi betul-betul pemerintahan yang mengabdi. Kami tempatkan kapus yang bagus, kami tempatkan camat yang hebat, kami tempatkan pengurus-pengurus kecamatan, ASN kecamatan yang punya hati untuk melayani. Kami tidak perlu disenangkan. Kalau ada oknum-oknum aparat yang bekerja hanya untuk menyenangkan bupati dan wakil bupati, tidak. Kami tidak perlu disenangkan. Yang kami harap mereka bekerja untuk menyenangkan setiap masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan yang namanya pelayanan terbaik dari pemerintah kabupaten. Semua ini tidak bisa terjadi buat Mama kalau kami tidak menang. Oleh karena itu kami berharap keluarga di tempat ini kasih kami kesempatan sehingga setiap potensi dan persoalan yang ada di tempat ini bisa kami selesaikan dengan baik. Tidak mungkin juga dalam 5 tahun kami bisa selesaikan semua, tapi paling tidak ada hal-hal prioritas yang berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan air bersih, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan, bisa kita rubah ke arah yang lebih baik. Karena ini mimpi kita. Kami rancang visi misi. Kami ingin juga visi misi itu bisa dijalankan. Tapi satu saja syaratnya. Bagaimana menjalankan visi misi itu, kita harus menang dulu. Kita harus menang. Dan cara kita menang adalah dengan kita semua yang di tempat ini ambil tanggung jawab dan kita kerja bersama-sama. Terima kasih luar biasa besar buat semua keluarga yang sudah bersedia menjadi tim ULPIH, baik itu tim milenial, baik itu tim ibu-ibu, baik itu tim di desa, baik itu di tim kecamatan. Kami tahu tidak mudah menjadi tim di kecamatan. Ada air mata mungkin, ada keringat, ada pengorbanan mungkin. Tapi percayalah, semua pengorbanan keringat dan air mata yang sudah dikeluarkan untuk bekerja bagi ULPIH tidak akan sia-sia. Semua pengorbanan itu akan berbuah manis ketika nanti tanggal 27 kita menang dan kita bisa menjalankan visi-misi dan program prioritas di wilayah sini. Tujuannya sederhana, supaya kita semua bisa merasakan yang namanya kesejahteraan, kebaikan, keadilan, dan perbaikan. Kami titip nama dan
mimpi kami di Bapak Mama semua. Bantu bukan sekedar bantu ULPH, tapi bantu Kabupaten Sumba Timur untuk merasakan yang namanya kesejahteraan lewat kita memilih pemimpin yang kuat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya bangga bisa berdiri di tempat ini. Saya bangga bisa menjadi calon wakil bupati yang mendampingi kaum buruh. Saya bangga bisa menjadi keluarga dari Katala Hamilton. Sekian, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Bapak calon wakil bupati Sumba Timur kita, Bapak Yonatan Hani. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi politik dari calon Bupati Sumba Timur, Bapak Umbu Lili Pekwali. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus yang paling tulus. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Nah, koyo lumayan ya. Salam nasional ya. Baik, yang saya hormati saya kasih adik saya Pak calon wakil bupati Pak Yonatan Hani bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Ketua tim pemenangan paket ULPH ya. Nah ya, Bapak Dr. Andus Gideon, para pimpinan partai Pak Haji Samad, Pak Ali, para bapak anggota fraksi itu yang Bapak Pelaku, juga Pak Aldi Wali, Ketua tim pemenangan wilayah Lewaraya Ayah Daerah, Ketua tim pemenangan Kecamatan Kahali Ayah Kananding, juga Ketua tim pemenangan Kecamatan Lewa yang hadir, Bapak Pandu Datimano, juga tokoh-tokoh masyarakat sekecamatan Katala Hamlingo, tokoh wanita, tokoh pemuda milenial, Ama Ina Kurambu, Jangan Tomatu Petegeri Hindu, juga Ibu Vikaris yang sudah memimpin kita dalam kewajiban. Sekali lagi selamat sore buat kita semua. Sebuah sukacita bagi saya secara pribadi boleh bertemu lagi dengan keluarga besar di Katala Hamlingo. Terakhir bertemu 2020 yang lalu bersama Ayah Kanandi juga yang berdiri di Papua. Tapi suasana hari ini begitu berbeda. Mengapa saya katakan berbeda? Yang hadir mungkin sebagian besar yang hadir di 2020. Tetapi lebih sukacita lagi, saya punya senior tokoh Lewaraya duduk di depan sama-sama dengan saya. Saya punya ayah mantan Bupati Dr. Andus Gideon, ya. Tokoh-tokoh lain juga hadir hari ini. Calon wakil saya Bapak Yonatan Hani duduk lagi di sini, ya. Yang lalu beliau komandannya di sebelah, ya. Nama Pekat bukan mau, ya. Ketua tim pemenangan di sebelahnya, orang bilang jenderal itu ya dia sudah waktu itu ya. Hari ini jadi calon wakil. Dan kalau dalam posisi seperti itu, ini adalah menunjukkan pada keluarga di Katala Hamlingo bahwa kalau hari ini kami hadir dalam kesempatan masa kampanye untuk menyampaikan pada keluarga tentang niat dan harapan kami ikut dalam proses pilkada ini, yang paling penting juga adalah ikut mau meyakinkan pada keluarga di Katala Hamlingo kalau paket ULPH juga punya peluang untuk memenangkan kontestasi pilkada November 2024. Tentu ini bukanlah sebuah hal yang kita anggap sebagai hal yang biasa, bahwa kehadiran para tokoh ini adalah untuk mendukung kami saja, tetapi juga untuk kita meyakinkan pada keluarga di sini agar kalau kita pernah mengatakan ada suara kita yang hilang dalam proses pilkada yang lalu, agar suara itu tidak sia-sia. Hari ini kami mau katakan kehadiran para tokoh bersama dengan kita semua hari ini untuk meyakinkan kita semua bahwa proses pilkada yang sementara berjalan ini gunanya juga untuk meyakinkan keluarga di sini bahwa kita bisa sama-sama menang di November. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, kesempatan sore hari ini tentu saya ingin menyampaikan bahwa kehadiran kami selain dalam niatan ikut dalam kontestasi ini juga
termasuk juga meyakinkan bahwa ada dukungan yang cukup untuk meyakinkan kita semua kalau paket ULP YH juga suara Bapak Mama tidak akan hilang seperti pada pengalaman yang lalu. Kami didukung oleh 7 partai. 4-nya ada di kursi DPRD, dan keempat partai ini afiliasi politiknya juga sampai ke tingkat pusat, termasuk di dalamnya ada Partai Gerindra, ada Partai PKB, ada Partai Golkar dan Nasdem, dan partai-partai non-SIP lainnya, PSI, kemudian Perindo dan PKI. Gambaran ini tentu ingin meyakinkan pada Bapak Mama bahwa kalau pengalaman 2020 yang lalu kami dalam kontestasi itu hanya didukung oleh 3 partai saja, PKB, Golkar dan PSI. Di sebelah kelompok yang kami lawan ini ada 9 partai yang ada, ya. Komandannya juga orang tidak main-main saat ini. Wajar kalau kemudian Kobol kalah pada kontestasi. Tetapi hari ini kami ingin datang kembali di sini. Kami ingin tunjukkan pada keluarga di Kahali bahwa dalam kontestasi politik kalah menang adalah hal yang biasa. Yang paling penting adalah bagaimana semangat kita untuk bangkit kembali, untuk kita coba lagi bertanding, untuk tunjukkan pada keluarga besar di Kahali bahwa masih ada paket lain yang bisa menjadi harapan bagi keluarga besar di Kahali terkait dengan hal-hal yang mungkin belum dicapai dari apa yang dijanjikan pada periode kampanye periode sebelumnya. Kehadiran saya bersama dengan Adi Umbuyon dalam kesempatan hari ini di keluarga besar Kecamatan Katala Hamulingo adalah untuk meyakinkan keluarga di sini juga untuk kita sama-sama, untuk kita berani dalam menentukan sikap, berani dalam menentukan pilihan berhadapan dengan berbagai hal, berhadapan dengan berbagai tekanan yang mungkin dan sudah terjadi seperti tadi disampaikan oleh para pembicara dari tokoh-tokoh sebelumnya. Bapak Mama dan keluarga besar di Kahali dalam momen pilkada ini negara memberi kepada kita ruang untuk menentukan siapa yang akan dipercaya menjadi bupati wakil bupati 5 tahun ke depan. Menjadi bupati wakil bupati tidak hanya semata-mata sebagai pimpinan pemerintahan di daerah ini, tidak hanya semata-mata untuk melaksanakan menghabiskan anggaran yang disiapkan oleh negara kemudian melaporkan bahwa anggaran itu sudah terpakai untuk penyelenggaraan pemerintahan, tetapi menjadi bupati wakil bupati negara memberikan ruang yang luas, seluas-luas untuk memakai potensi-potensi itu guna penyelenggaraan pemerintahan dan juga guna mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Seperti apa kebijakan dan terobosan? Banyak yang bisa kita jadikan contoh. Masa pemerintahan Bapak GBY dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2020 tidak hanya sekedar melaksanakan pelayanan pemerintahan semata. Kalau hanya seperti itu tidak perlu seorang bupati yang pimpinan daerah, cukup saja seorang sekda. Karena apa? Dia cukup hanya atur bagi proyek, cukup hanya atur mutasi pegawai, cukup hanya menghabiskan anggaran pemerintah. Tetapi harus lebih dari itu. Pemerintahan Bapak GBY di kurun 2010 sampai 2020 yang lalu, terobosan yang paling besar kalau kita bicara wilayah dan yang paling kelihatan adalah khusus kami di wilayah timur di sana. Kita sekarang kalau berjalan mulai dari Wanga sampai ke Pomeludu, terasa betul ada geliat ekonomi yang terjadi di wilayah itu sepanjang ruas jalan itu. Bertumbuh banyak usaha, mulai dari warung, kios, toko, potong rambut. Karena apa? Ada sebuah kegiatan besar, usaha besar yang berjalan di Wanga. Artinya apa? Masyarakat yang sebelumnya mengeluhkan bahwa butuh lapangan kerja, terbuka lapangan kerja yang besar di wilayah. Tidak hanya mereka yang bekerja di dalam, mereka yang ada di luar dari wilayah kerja usaha itu juga bisa bekerja dengan memanfaatkan potensi usaha yang ada dengan membuka usaha-usaha kecil yang tadi saya sebutkan.
Itulah yang namanya terobosan. Itulah yang namanya memanfaatkan potensi-potensi baik yang ada di daerah ini guna kebaikan, guna pelayanan, guna dirasakan oleh warga masyarakat. Bapak Mama dan hadirin sekalian, hal-hal itulah yang disebut dengan yang namanya terobosan dan program yang memang dirasakan oleh warga masyarakat. Hari ini kami hadir di tengah keluarga Kecamatan Katalang Mulih. Kami ingin menyampaikan pada keluarga besar di sini bahwa dalam keikutsertaan saya bersama Adi Umbuyon untuk mengikuti tahapan pilkada ini adalah dalam sebuah semangat untuk juga memanfaatkan segala potensi yang baik ini untuk dipakai guna kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur ini, guna kebaikan masyarakat di Kecamatan Katalang Mulih. Kita ingin memanfaatkan potensi-potensi baik ini. Kita ingin memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di pemerintah yang baik-baik itu untuk dipakai guna bekerja bersama dengan kami, guna membuat terobosan seperti yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jangan kita karena perbedaan pilihan, karena perbedaan dukungan, potensi-potensi baik itu kita tidak pakai, malah kita buang, kita singkirkan hanya untuk membalas rasa kecewa karena tidak pernah didukung. Ini tentu sebuah hal yang mundur yang akan kita rasakan kalau itu terjadi dari periode ke periode pemerintahan. Saya bersama Adi Umbuyon sudah berkomitmen, sekiranya Tuhan berkenan kami terpilih, hal-hal baik, potensi-potensi baik itu kita akan manfaatkan, kita akan pakai untuk kebaikan masyarakat di daerah ini. Yang pertama tentu tujuan kami adalah terkait dengan kesejahteraan. Kita tahu banyak masukan di sini. Di sini adalah wilayah pertanian, wilayah kebun. Di sini juga adalah wilayah peternakan. Tadi yang menjadi harapan keluarga masuk dalam program unggulan kami. Kita akan memaksimalkan potensi pertanian yang ada di sini. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bidang kesehatan dan pendidikan. Banyak kendala keluarga-keluarga kita yang anaknya mampu secara kemampuan akademik, tetapi punya kendala dalam dia melanjutkan pendidikan. Kami merancang ada yang namanya program beasiswa untuk mahasiswa yang melanjutkan, untuk siswa yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, seperti yang sudah dilakukan oleh daerah-daerah lain. Jumlahnya kita akan tingkatkan dan juga kita akan bekerja sama dengan anggaran yang bersumber dari desa agar jumlah masyarakat yang terlayani itu juga akan kita maksimalkan. Yang berikut adalah kaitan dengan pelayanan-pelayanan kesehatan, juga terkait dengan pelayanan infrastruktur. Di wilayah Lewa, Kecamatan Kahali mungkin tidak terlalu merasakan hal kendala pelayanan infrastruktur ini. Kami tahu bahwa tidak mudah memang menjangkau wilayah seperti Prebakku. Barusan ini kami bersama di calon wakil sampai mau dapat ujung Modulambi kami masuk. Dan juga kami tahu jalan yang menuju Mandas masih belum seperti yang kita harapkan. Tentu hal-hal yang prioritas itu akan menjadi perhatian kita ke depan. Karena kalau kita bicara jalan khusus untuk wilayah desa, tidak hanya bicara kenyamanan kita dalam perjalanan, tetapi juga bicara bagaimana arus keluar barang produk masyarakat sebagai petani bisa ada yang datang ambil dan beli untuk kebutuhan keseharian mereka. Hal-hal prioritas inilah Bapak Mama yang akan kami prioritaskan sekiranya Tuhan berkenan kami terpilih dalam periode pemerintahan ke depan. Dan tentu dalam proses itu kita ingin ada kebersamaan untuk seluruh keluarga besar di Kecamatan Katalang Mulih. Kita tidak hanya bisa sebatas memilih paket ULP ya. Tidak bisa hanya sebatas mengenal kemudian secara pribadi akan memilih dalam proses pemilihan tanggal 27. Tetapi yang kita harapkan betul adalah bagaimana mengajak pada keluarga yang lain yang mungkin hari ini tidak hadir, yang mungkin belum menentukan pilihan, karena berdasarkan data survei masih cukup banyak yang belum menentukan arah pilihan. Kasih tahu pada keluarga supaya juga bisa pilih paket ULP ya. Kendala tentu ada.
Beberapa penyampaian tadi dalam penyampaian tokoh masyarakat, banyak pihak-pihak yang mengancam, mengintimidasi untuk memilih calon tertentu. Sementara di satu sisi ada yang klaim bahwa daerah kita sudah maju dalam periode pemerintahan mereka. Mengukur kemajuan sebuah daerah, Bapak Mama sekalian, salah satu indikatornya yang biasa dipakai adalah maju tidak mereka dalam proses berdemokrasi. Ya, makin maju tidak daerah itu dalam proses pemilihan, entah legislatif, entah eksekutif, dalam menentukan siapa yang akan percaya menjadi pemimpin, menjadi wakil mereka di DPRD maupun di pemerintah. Kalau masih terjadi yang namanya intimidasi, masih terjadi yang namanya pemaksaan, masih terjadi ancaman pencoretan nama dari daftar bantuan, itu menunjukkan bahwa belum ada kemajuan yang terjadi di wilayah. Ukurnya salah satu ini. Karena apa? Kalau orang berada dalam suasana intimidasi, suasana ketakutan terkait dengan menggunakan hak-hak asasi yang mereka miliki, itu menandakan bahwa ada hal lain juga yang akan dibuat khusus untuk merancang bagaimana untuk orang melihat bahwa daerah itu sudah baik. Pantas juga kita sering melihat di mana-mana, ya, sering terekspos di media. Ada daerah yang pamer-pamer dorong punya sertifikat. Ada yang daerah ya, yang pamer-pamer penghargaan. Jangan sampai, ya, jangan sampai hasil penilaian yang didapat itu berdasarkan pada unsur yang sifatnya rancangan atau sifatnya adalah bagaimana data-data itu dipakai untuk baiknya sebuah penilaian dari atas. Karena tidak berbeda, ya. Di satu sisi hak masyarakat dalam menentukan siapa yang akan memimpin mau bisa saja untuk diarahkan, apalagi hal yang sifatnya tidak melibatkan banyak orang. Ini tentu sebuah hal kemunduran yang terjadi di daerah kita ini. Periode-periode pemilihan sebelumnya tidak pernah terjadi, tidak pernah terlihat hal yang sifatnya begitu tendensius dan disampaikan di forum-forum besar seperti ini. Kalaupun terjadi mungkin skalanya kecil, tetapi ini sampai sudah pada skala satu kecamatan. Ini tentu harus kita sikapi dengan sama-sama. Kita sebagai warga KH, satu saja dari pencara harus lawan sudah, bisa tidak? Ya, lawan, harus lawan. Karena apa? Kalau itu tidak dilawan, dia akan berlanjut terus dan berulang terus. Bisa sekarang skala kecamatan, periode nanti bisa skala satu kabupaten. Dan tugas kita sebagai orang muda adalah kita harus lawan situasi. Ini memang terjadi sejak awal. Saya mau cerita sedikit. Saat kita 2020 tadi, kita tidak menang. Situasi ini sudah terjadi, ya. Pemecatan para PTT, kemudian mutasi yang tadi disampaikan oleh Amai oleh tokoh masyarakat. Nelayan lah kakaya, nak beruman lah dia lalu dan kian dari nama ulu. Tentu ini hal yang mungkin dilakukan tidak hanya berkaitan dengan mereka yang merasakan kebijakan itu, tetapi juga bagi calon yang akan maju dalam ajang pilkada. Mengapa saya katakan demikian? Kalau itu berhasil dan dilihat berskala cukup efektif, itu sama dengan cara kalau kau maju, nekat maju, kau punya kawan, kau punya keluarga, kau punya istri, saya akan buat lagi seperti itu. Mundur ini proses demokrasi daerah ini. Tidak akan ada yang berani maju lagi dalam tahapan pilkada. Masyarakat Sumba Timur tidak akan punya banyak pilihan kalau situasi cara-cara itu kita diamkan, kita aminkan dan kita tidak sikap. Cara-cara itu harus kita lawan. Caranya dengan apa? Ya, dari beberapa alternatif pilihan yang ada, cari sudah paket yang tidak suka pakai ancam-ancam untuk jadi bupati, wakil bupati. Ya, pilih sudah WLP dengan ya. Tadi saya katakan, kami tidak suka pakai cara-cara begitu. Kita ingin berpolitik dengan damai, dengan riang, dengan gembira.
jangan dalam suasana ketakutan. Dapat dibayangkan kalau itu terjadi di wilayah KHL, tentu tidak akan semeriah situasi yang sama terjadi hari ini. Kami ingin agar ke depan tidak hanya KHL, Sumba Timur ini harus lebih maju lagi dalam proses demokrasi, harus lebih baik lagi, supaya makin banyak orang yang ingin terlibat dalam dunia politik, supaya masyarakat juga punya banyak pilihan dalam proses-proses demokrasi yang ada di daerah ini. Kita ingin hal itu terjadi dan kita harapkan masyarakat juga mendukung hal ini. Ya, bisa ini hal ya, bisa. Dan oleh sebab itu saya juga menghimbau pada kita sekalian. Mungkin masih banyak yang merekam yang mendengar. Kami ajak untuk para pelayan masyarakat bekerja dengan profesional, bekerja dengan baik saja. Tidak usah ada dalam suasana terintimidasi. Karena kalau kita sudah taat pada aturan yang salah, tidak akan ada lagi yang mampu bisa mengarahkan kita pada hal yang baik, karena kita adalah pelaku sekaligus juga sebagai bagian dari yang memutuskan keputusan ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan sore hari ini, saya ingin mengajak keluarga besar di Katalah Hamling dalam semangat yang begitu menyala luar biasa hari ini. Ya. Sudah jam 6 juga tetap tidak bergeser dari tempat ini. Ini menandakan bahwa LPIH punya harapan kemenangan di Katalah Hamling ini. Ya. Bisa ini Bang Mama? Pasti? Saya belum dengar suara orang muda ya. Pasti? Harus begitu. Karena sebuah hal yang mungkin kita rasa tidak pas, kalau hanya sebatas kita ungkapkan saja tanpa ada tindak lanjut dalam proses untuk menentukan arah pilihan, maka sia-sia semuanya. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini sekali lagi kehadiran saya bersama adik calon wakil dan tim adalah untuk menyampaikan secara langsung pada keluarga besar di Katalah Hamling. Kami tidak ingin keluarga di sini hanya sebatas tahu keikutsertaan saya bersama Adil Buyon dari dengar cerita orang, dari lihat kami punya baliho yang ada di wilayah ini, atau dari Facebook yang mungkin ada sekarang di PKK. Kami hadir di sini hari ini dengan niat untuk ungkapan ini tersampaikan secara langsung dari kami, termasuk juga harapan ke depan, dukungan dan doa untuk kemenangan di 27 November 2024 ini. Untuk itu, kesempatan akhir saya ingin sampaikan lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas pertemuan hari ini. Luar biasa pertemuan ini. Kami juga melihat beberapa postingan yang lalu. Jangan sampai keluarga KHL sudah bosan berpolitik, ya, sudah tidak ingin lagi terlibat dalam proses politik. Karena ada yang datang kemarin dia punya tenda tidak sampai separuh, ya. Kami khawatir jangan sampai KHL sudah tidak mau lagi karena kecewa mungkin tiap kali ada hajatan politik. Tetapi hari ini kami ingin sampaikan pada keluarga di KHL, saya bersama Adik Buyon berkomitmen. Sekiranya kepercayaan itu diberikan, kami akan lakukan apa yang sudah kami nyatakan dalam visi misi kami. Harapan-harapan yang disampaikan oleh keluarga tentu itu menjadi beban kami sebagai cara untuk membalas segala pengorbanan yang terjadi sampai dengan hari ini, sampai tanggal 27 November ini. Kami berjanji untuk itu, karena itu saja cara kami membalas. Kami tidak punya kemampuan untuk membalas segala hal yang sudah terjadi sampai hari ini. Tetapi dengan bekerja secara serius, melaksanakan semua janji yang diungkapkan, itu adalah cara kami yang bisa kami lakukan untuk membalas semua yang keluarga KHL sudah berikan. Untuk itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kita tetap mengharapkan kita jalani proses pilkada ini dalam suasana damai, dalam suasana gembira. Jangan kita ada dalam suasana permusuhan dengan sesama keluarga dan sahabat kita. Ini saja hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.
Salam buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ULPYH, ULPYH, Lion Kahali, Lion Kahali, nomor 3, nomor 3. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak calon Bupati Sumba Timur, Bapak Unggul Lili Pekuali. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang paling tulus. Kita sudah mendengar orasi politik dari calon bupati dan wakil bupati Sumba Timur terkait rencana kerja catur program 5 tahun ke depan. Apabila Tuhan berkehendak, paket ULPYH terpilih menjadi pemimpin. Semua yang kita dengar Bapak Ibu, kita menyadari bahwa masih ada keluarga kita, kerabat kita, kenalan maupun tetangga kita